biasa saya akan awal dengan satu persembahan pujian kepada Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kasih Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari kami kembali ada. Semua ini karena pertolongan Tuhan. Kami ada, kami kuat, kami merasakan kekuatan dan kesehatan. Semua ini karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan buat kami. Tuhan Yesus berkati firman-Mu sebentar, urapi hamba-Mu kepada semua umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Tuhan berkati jemaat GPI Pusaka Negara, Tuhan berkati mereka yang sudah mungkin menuju ke pekerjaan, Tuhan menyertai. Puji Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan pagi hari ini Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-9. Filipi 1 ayat 9, saya baca firman Allah berkata demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sekali lagi. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Puji Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat pada jemaat Filipi ketika itu agar supaya mereka memiliki kasih yang semakin melimpah. Mereka punya kasih yang melimpah, bukan kasih yang biasa saja, bukan kasih yang hanya berdiam saja, tetapi kata firman Allah, kasih yang makin melimpah. Artinya
kelihatan dia bergerak makin bertambah kasih mereka. Dan ini adalah doa Paulus. Rasul Paulus, kita melihat dalam ayat ini, dia berdoa kepada Tuhan supaya kasih mereka sebagai anak Tuhan, kasih daripada jemaat Filipi ini makin melimpah. Haleluya. Dan kalau kita melihat secara di sini, tentang kasih ini adalah Paulus ingatkan agar mereka punya kasih mereka itu akan makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar. Jadi jelas sekali firman Tuhan, bahwa sungguh luar biasa manfaat, gunanya, tujuan kasih itu dalam kehidupan umat manusia. Sudah jelas bahwa Allah menginginkan kita agar kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Itu sudah pasti. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita mengasihi sesama manusia. Dan itu sudah pasti karena firman Allah mengatakan seperti itu. Mari kita perhatikan kasih kita. Dalam keadaan kondisi apapun, mari perhatikan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama. Bahkan firman Allah mengatakan, biar kasih kita, karena firman Allah tentunya buat kita anak Tuhan, buat kita orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman, supaya kasih kita makin melimpah. Ingat, firman Allah katakan, kasih orang banyak akan menjadi tawar. Di akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Jadi tadi-tadinya sangat mengasihi, punya kasih yang luar biasa, kasih yang berkobar-kobar, kasih yang menyala-nyala terhadap Tuhan, kasih yang menyala terhadap sesama. Tetapi karena firman Allah mengatakan akhir zaman semakin luar biasa kejahatannya, dan itu kejahatan mempengaruhi kasih orang, kasih manusia terhadap Tuhan terutama, agar kasihnya terhadap Tuhan itu menjadi tawar. Haleluya. Kasih terhadap sesama menjadi dingin. Dan kita melihat di sini katakan bahwa kasih kita biarlah semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Haleluya. Saya percaya jemaat yang saya kasihi, umat Tuhan dimanapun Anda berada, perhatikan kasih kita kepada Tuhan. Perhatikan kasih kita kepada sesama. Dan kita lihat secara dikatakan kasih kita terhadap pengetahuan yang benar. Artinya bahwa Tuhan juga ingin agar kita punya kasih terhadap pengetahuan yang benar. Jadi kita punya keinginan, punya kecintaan untuk mengasihi kebenaran. Karena memang pada hari-hari ini bicara kebenaran banyak orang yang tidak suka. Kalau orang berbicara kebenaran, bicara benar, orang banyak kali mengartikan salah. Dia dianggap mungkin seperti sok suci, ya, seperti itu kira-kira. Tetapi ini firman Allah. Kita saling mendorong satu dengan lain agar supaya sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita punya kasih, supaya kasih ini akan melimpah, akan bertambah-tambah. Terutama di sini katakan dalam pengetahuan yang benar. Apa itu pengetahuan yang benar? Pengetahuan yang benar tidak lain bicara tentang kebenaran firman Allah. Dan kalau kita punya kasih kepada Tuhan, jelas kita juga mengasihi kebenaran. Tidak mungkin kalau kita katakan mengasihi Tuhan, lalu kita dia mengasihi kebenaran. Orang percaya, anak Tuhan yang punya kasih kepada Tuhan, dia pasti mengasihi kebenaran. Yang artinya kasihnya bukan hanya sekedar ngomong, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi untuk melakukan kebenaran firman Allah tidak ada. Itulah sebabnya firman Allah dikatakan, biar kasih kita melimpah dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar bicara, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan.
tetapi tidak melakukan kebenaran firman Allah. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, itu artinya juga kita mengasihi kebenaran firman Allah. Kita mencintai firman Allah. Kita cinta kepada kebenaran Allah. Ini kata firman Allah, melimpah dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan firman Allah yang benar. Jadi bukan yang tidak benar, tetapi yang benar. Haleluya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tapi bukan di situ saja. Mengasihi kebenaran. Mengasihi firman Allah. Kalau kita mengasihi firman Allah, artinya kita menjalankan firman Allah. Itu artinya mengasihi kebenaran. Jadi tidak hanya sekedar berbicara melalui bibir, melalui mulut, tetapi harus dipraktekkan bahwa kita punya kasih. Kasih Tuhan, kasih kebenaran, kita jalankan kebenaran firman Allah. Seberat apapun firman Allah yang kita mungkin terima, yang diajarkan pada kita, kalau kita mengasihi kebenaran, maka pasti kita bisa jalankan firman Allah itu. Dan begitu banyak manusia, secara khusus anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, hanya sampai percaya, tetapi mengasihi kebenaran sangat sulit untuk menjalankan kebenaran itu. Yang artinya karena belum punya kasih yang sesungguhnya terhadap Tuhan dan terhadap kebenaran firman Allah. Tetapi kalau kita sudah punya kasih yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan, itu pasti otomatis kasih itu akan kita teruskan untuk mengasihi kebenaran, menjalankan kebenaran firman Allah, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, karena kasih Tuhan itu adalah kehidupan kita. Firman Allah katakan, Paulus bilang, inilah doaku. Haleluya. Jadi kerinduan Paulus supaya anak Tuhan itu kasih akan melimpah dalam kebenaran. Dan ini juga buat kita semua anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kita dituntut hari-hari ini supaya menghadapi masa-masa sulit, benar-benar kita buktikan kita mencintai Tuhan, kita mengasihi kebenaran, agar supaya kita melihat janji Tuhan yang luar biasa. Dia akan nyatakan buat kita semua. Mari kita kasih Tuhan, mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak pantang menyerah. Kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Dan itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Kita tidak hanya berbicara saja, tetapi kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mencintai kebenaran, kita mau melayani Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu artinya kasih kita melimpah dalam kebenaran. Puji Tuhan. Dan yang dikatakan melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Luar biasa. Jadi Tuhan inginkan agar supaya kasih ini benar-benar kita akan buktikan bahwa kita mencintai kebenaran, mencintai firman Allah. Dan juga dikatakan di sini dalam segala macam pengertian. Luar biasa. Jadi kalau kita mempunyai kasih yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, kita akan memiliki juga pengetahuan yang benar dan mengerti. Ada pengertian yang sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan itu segala macam pengertian itu akan datang muncul pada kita dengan kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Tolong kita semua bagi anak Tuhan di akhir zaman ini, agar supaya tantangan apapun yang kita hadapi untuk datang mungkin melemahkan kasih kita, untuk mau mungkin menggoyahkan kasih kita kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Allah. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pasti jalankan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita ada kasih.
segala sesuatu kalau didasarkan kasih itu pasti bisa dijalankan, karena kasih itu adalah segala-galanya, membuat kita mampu menjalankan semua apa yang Tuhan perintahkan buat kita dengan hati yang penuh ketulusan, dengan penuh kasih yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan kasih tidak ada yang berat dilaksanakan. Kalau ada kasih, mau apapun dia terobos karena punya cinta, punya kasih. Dia pasti berjalan terus karena ada kasih yang mendorong hidupnya. Jadi kita akan mengiring Tuhan. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, pasti kita akan maju mengasihi Tuhan dan menjalankan kebenaran iman Allah. Luar biasa. Yang Tuhan pasti senang melihat sikap dan prinsip itu sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan tanpa setia pada Tuhan, salinglah mendoakan satu dengan lain. Supaya kasih kita semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Setiap pengertian yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, untuk saling kita pengertian satu yang lain. Kalau kita mengerti kebenaran firman Allah, tidak sulit, tidak berat, karena mengerti kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, dan berkata semua sepanjang hari ini, dan berkata kita, menolong kita semua. Kita berdoa firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih sudah dengar firman Allah pada pagi hari ini. Meteraikan di dalam hati kami. Biarlah kebenaran firman Allah ini selalu memberikan motivasi buat kami. Pada hari-hari ini, hari-hari yang semakin berat, kami tidak akan keluar dari firman Allah. Kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memiliki kasih yang tulus di hadapan Tuhan. Mengasihi kebenaran firman Allah. Mengasihi sesama, mengasihi apapun yang mungkin kami hadapi. Kami tetap mengasihi Engkau. Puji Tuhan, tolong umat sepanjang hari ini, mereka yang sudah ke tempat pekerjaan, Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, jaga mereka, dan memberkati semua yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita berdoa bagi jemaat yang mungkin sakit, Tuhan juga jamah sembuhkan. Berikan mereka kemenangan ya Tuhan. Mereka dipulihkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang hari ulang tahun hari Tuhan memberkati dengan tubuh yang sehat, dan umur panjang, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami. Berkati Bapak Kristian menjalankan tugas-tugas setiap hari. Segala kemuliaan hanya padamu di tempat yang maha tinggi. Kalau sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.